Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya Mas Sankara Anggita yang menceritakan tentang pengalaman yang pernah terjadi di desanya. Oke, mungkin dari semua subscriber di sini pernah ya mengalami hal ini. Jadi untuk kalian yang mengalami hal ini atau mungkin pernah dengar cerita-cerita tentang yang topiknya seperti ini, bagus sih untuk pembelajaran. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Dari tadi sore, hujan terus mengguyur perkampungan kecil ini, menyisakan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Kalau hujan begini, banyak memori masa kecil yang menyeruak keluar ingin kuceritakan. Tapi aku akan fokus ke pembahasan sesuai judul yang sudah aku post sebelumnya, di gondol. Walaupun kalau hujan begini akan sulit untuk fokus, karena biasanya mereka dengan menyebalkannya akan tanpa izin meneduh ke dalam rumah. Apakah di tempat kalian juga hujan? Jika iya, aku yakin mereka juga sedang berteduh di situ. Mungkin saja di ruang tamu, di kamar, atau bahkan kini sedang berdiri menumpang di sampingmu sambil penasaran dengan apa yang kalian baca. Biarkan saja pesanku. Baiklah, kita mulai. Kisah ini terjadi bertahun-tahun silam. Aku bahkan tidak mengingat siapa dan bagaimana ceritanya, jika bukan karena kemarin Mbah Dok kembali membahas kisah ini. Kisah ini sempat membuat geger orang-orang di kampungku. Kampung yang sejak dulunya sudah dikenal wingit. Kampung yang saat itu masih jarang berdiri rumah-rumah warga. Mbah Dok bilang, orang-orang takut mendirikan rumah di atas tanah wingit ini. Apalagi dulu juga pernah ada peristiwa berdarah di kampung ini, membuat siapa saja yang sudah tahu kisahnya akan berpikir dua kali untuk tinggal di sini. Jadi, kita mulai kisahnya. Kala itu, Mbah Dok bilang udara terasa dingin. Angin bertiup tidak seperti biasanya, membuat siapapun akan merasakan hal yang sama sore itu. Ada perasaan cemas dan gelisah. "Ayo buruan masuk, udah petang. Gak baik main di luar, ayo!" teriak Mbah Dok menginstruksi dari ambang pintu. Gadis lugu yang sedang bermain dengan teman sebayanya segera bergegas masuk. Gadis yang paham betul arti nang nyelok dari Mbah Dok. Jadi gadis itu menurut dan memilih segera berlari masuk ke rumah dengan kedua tangannya yang menenteng batang daun ketela mainannya. Mbah Dok yang melihat anak-anaknya sudah masuk ke rumah segera mengecek ke kanan dan ke kiri
sebelum pada akhirnya menutup rapat-rapat pintu rumahnya. Mbah Dok juga tidak lupa menutup semua jendela serta menurunkan gorden kain yang sebelumnya ia tali ke atas. Entah kenapa Mbah Dok merasa cemas sore itu. Mbah Nang belum terlihat pulang dari sawah, membuatnya sendirian menjadi satu-satunya orang dewasa di rumah itu. Ditambah lagi suasana saat itu yang berbeda dari biasanya, menimbulkan rasa tidak nyaman sore itu. Tiba-tiba ada sebuah suara dari luar. Suara seseorang yang mengetuk pintu dengan tempo pelan. Lalu makin lama makin cepat temponya. Mbah Dok yang yakin itu bukan Mbah Nang menyuruh semua anaknya untuk diam dengan cara menempelkan telunjuknya di bibir. Jika saja kita bersuara atau menjawab, atau bahkan membukakan pintu pada makhluk itu, makhluk yang mengetuk pintu dengan cara aneh itu, sama halnya kita mempersilahkan masuk makhluk itu dan bertamu ke dalam rumah kita. Konsekuensinya, kita tidak boleh, tidak bisa mengusirnya. Lalu, bisa saja kita digondol atau dibawa pergi, dibuat linglung, atau berita paling buruknya meninggal dunia. Mbah Dok menunggu beberapa saat hingga akhirnya suara ketukan itu menghilang. Saat itu Mbah Dok sangat takut. Jujur, dia bukan orang yang sepemberani Mbah Nang, karena Mbah Dok tidak memiliki penjaga sekuat Mbah Nang dan tidak memiliki ilmu apapun. Rasa was-was dan tegang saat itu terus berlangsung, sampai akhirnya ada suara ketukan lumayan kuat dengan diiringi panggilan nama. "Buka, Mak, buka, ini aku Prayit." Itu suara Mbah Nang. Jadi Mbah Dok dengan yakin segera membuka pintu dengan cepat. "Syukurlah, alhamdulillah Pak, sampean udah pulang," kata Mbah Dok tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya sembari kembali menutup pintu. "Ono opo to, Mak? Kok kamu seperti ketakutan gitu?" ujar Mbah Nang yang sedang menuangkan air putih ke dalam gelasnya. "Gak tahu Pak, udaranya dingin dari tadi sore. Beda, gak kayak biasanya. Terus tadi ada yang ngetuk pintu, tapi gak tahu siapa. Aku takut." "Hah? Tapi kamu gak bukakan pintunya kan?" teriak Mbah Nang memastikan langkah yang diambil Mbah Dok. "Ya enggak toh Pak, aku ingat pesanmu. Jangan bukakan pintu jika tidak ada salamnya." "Tapi Pak, itu apa ya?" tanya Mbah Dok yang tidak ditimpali Mbah Nang, yang malah memilih segera ke kamarnya Mbah Nang. Jika ada yang tidak beres, jika mereka kumpul kembali, muncul di perkampungan-perkampungan kecil seperti ini. Jadi, beliau mencari wangsit agar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu Mbah Nang jadi teringat dengan kejadian beberapa tahun sebelumnya lagi, ketika untuk pertama kalinya makhluk itu membuat geger kampung ini. Waktu dimana saat itu Mbah Nang pada akhirnya untuk pertama kalinya juga harus menghadapi dan menangani kejadian di gondol saat itu.
Ada seorang anak laki-laki umurnya 6 tahunan. Dia sangat ingin buang air kecil. Padahal saat itu bisa dikatakan sudah sangat malam untuk pergi ke kalen. Kalen itu sebutan untuk saluran irigasi kecil. Maklum, kala itu hampir semua kalangan tidak memiliki kamar mandi atau WC. Jadi mau tidak mau, siapa saja dan kapan saja waktunya, jika ingin buang air, dia harus pergi ke kalen yang letaknya berada di ujung kampung. Di bawah rimbunya pohon bambu dan pohon sepatu dea. Tidak terkecuali anak itu. Malam itu, dengan cahaya minim dari petromak, dia dituntun bapaknya menuju ke kalen yang sangat gelap gulita untuk segera menuntaskan hajatnya. Suara pohon-pohon bambu yang bergoyang dan bergesekan satu sama lain menghasilkan suara yang mencekam malam itu. Belum lagi, malam itu terdengar suara gesekan daun-daun rimbun yang tertiup angin, diselingi kicauan burung uncuing yang membuat bulu kuduk berdiri. Burung uncuing itu burung apa ya? Mungkin burung gagak ya. Oke, lanjut. Tapi itu tidak mengurungkan niatnya. Sebut saja namanya Pak Naryo untuk mengantar anak laki-lakinya buang air. Dia tidak tahu bahwa dari belakang sebuah makhluk tengah mengintai mereka. Sebuah makhluk yang sepersekian detik setelahnya berhasil nyaut atau mengambil paksa anak Pak Naryo untuk dibawanya pergi. "Tolong! Tolong! Ya Allah anakku! Tolong!" teriak Pak Naryo putus asa. Kakinya lunglai tatkala sadar bahwa baru saja anaknya digondol. Kata Mbah Nang, malam itu juga Pak Naryo dengan dibantu beberapa warga yang berbekal obor segera mencari anaknya ke segala sudut kampung. Tapi sayangnya hasilnya nihil. Sampai akhirnya dia mengingat Mbah Nang. Sepenuturan beliau, Pak Naryo datang ke rumah Mbah Nang dengan tergopoh-gopoh pagi harinya. Wajahnya masih pucat, menyiratkan kekhawatiran dan kepanikan yang luar biasa. Sebenarnya Mbah Nang sudah mendengar kabar mengenai anak Pak Naryo yang digondol malam itu. Tapi Mbah Nang yang baru saja lelaku tirakat memilih mencari tahu lebih dahulu apa dan siapa yang akan dia hadapi nantinya. Dan berdasarkan wangsit yang Mbah Nang dapat, Mbah Nang mengajak beberapa warga untuk menimbulkan bebunyian ke segala penjuru kampung dengan memanggil-manggil nama anak Pak Naryo. Sebelumnya, Mbah Nang sempat meletakkan sesajen di tempat terakhir anak Pak Naryo digondol. Tidak lupa, Mbah Nang menyisipkan beberapa lapalan doa. Dan aku sendiri juga tidak tahu doa apa itu, karena Mbah Dok hanya sebatas memberitahuku bahwa Mbah Nang melakukan ritual kejawen untuk menemukan anak Pak Naryo di kalen pojok kidul perkampungan. Hari sudah menjelang siang, tapi anak Pak Naryo tidak juga diketemukan dimanapun. Istri Pak Naryo, Bu Darsi, terus saja menangis
menanti kepulangan anak laki-lakinya itu. Sampai pada akhirnya Mbah Nang tanpa banyak suara naik ke atas pohon nangka di dekat sumur tua di daerah rumah Pak Naryo. Perlahan beliau turun dengan menggendong seorang anak laki-laki kecil, anaknya Pak Naryo. Semua orang yang melihat langsung mengucapkan alhamdulillah dengan perasaan tidak percaya. Bagaimana tidak? Sudah sejak malam semua orang mencari ke seluruh sudut kampung, dan anak itu tidak diketemukan. Posisi terakhir sebelum digondol pun itu berada di ujung kampung, di mana itu lumayan jauh dari rumah Pak Naryo. Bagaimana mungkin anak itu bisa diketemukan di atas pohon nangka dekat rumahnya Pak Naryo? Pohon nangka yang buahnya sangat banyak dan sudah tua membuat siapa saja, termasuk Mbah Nang yang baru saja naik, akan mengongrokkan buah itu dari pohonnya ke tanah, karena buahnya yang sudah benar-benar matang. "Anakmu udah ketemu. Sekarang syukuran ya, jangan lupa dungo ke Gusti Allah," kata Mbah Nang yang menyerahkan anak manis itu kembali ke pelukan ibu bapaknya. Bu Darsi yang melihat anaknya kembali tidak henti-hentinya menguraikan air mata. Dia terus memeluk erat dan menciumi wajah anak kesayangannya itu. "Ya Allah ya Rob, jangan hilang lagi ya Le, anakku." Bu Darsi tidak bisa lagi membendung rasa harunya. Dia terus berterima kasih kepada Mbah Nang dan semua warga yang turut membantunya. Tapi siapa sangka setelah kejadian gondol ini ternyata masih terus terjadi. Mbah Dok pernah bercerita bahwa Mbah Nang pernah mengobrol dengan yang bau rekso di daerah perkampungan ini. Dari penjelasannya, makhluk itu memang sangat suka mengambil anak kecil dan orang yang suka melamun, sedih, putus asa, atau bahkan orang-orang yang kurang ajar. Wujudnya reyap-reyap, tidak jelas wajahnya, entah itu laki-laki atau perempuan. Tapi dia tidak sendirian. Aku sendiri belum pernah melihatnya dan semoga saja tidak pernah dipertemukan. Mbah Nang bilang kukunya panjang, tangannya keriput. Dia seperti mengenakan jubah yang menjuntai-juntai dan siap melilit siapa saja. Dia sangat suka merunduk. "Jika bertemu denganmu, kemungkinan kamu akan gila, linglung, dan naasnya sampai meninggal dunia." Beruntunglah anak Pak Naryo saat itu masih kecil dan tergolong suci. Jadi dia tidak sampai mengalami hal yang cukup serius. Karena hal itu terjadi pada seorang pria yang berusia kurang lebih 20 tahunan waktu itu. Dia adalah seorang pemuda yang terbilang bihing atau kurang ajar. Jika diberitahu orang tua selalu ngeyel dan sangat bandel. Namanya Anggoro. Pernah dia ngamuk minta dibelikan motor, yang notabene saat itu masih tergolong sangat sulit untuk dijangkau orang-orang biasa di kampungku. Bahkan orang-orang kaya di kampungku pun masih jarang yang memiliki motor pribadi. Anggoro mengamuk tidak terkontrol. Dia melempar semua perkakas di rumahnya, terus mengumpat kepada orang tuanya yang sudah sepuh itu. Bahkan tangannya
dengan lancang mendorong hingga ibunya terjungkal di pelataran rumah. Dia tidak segan mendorong ibunya dan terus mengumpat bapaknya. Bahkan dia sempat meludak ke depan kedua orang tuanya itu terang-terangan, dan orang tuanya menitikkan air matanya. Sore itu setelah puas mengumpat, Anggoro pergi keluar entah kemana. Padahal sebentar lagi petang, dan di daerah tempat tinggalku saat itu masih jarang listrik. Jadi jalanan sangat gelap jika malam sudah datang. Pak Trimo membantu Bu Sundari berdiri dari tanah. Dia menuntun istrinya untuk segera masuk ke rumah karena sebentar lagi malam akan datang. Gerimis mulai turun di permukaan bumi. Walah, bocah kurang ajar. Akan menemui apa kamu ini, nak? Gumam Pak Trimo yang sakit hati dengan perlakuan anaknya. Di sisi lain, Anggoro sangat emosi dengan bapak ibunya yang tidak menuruti kemauannya. Dia sangat jengkel karena merasa bahwa keinginannya bisa saja dikabulkan bapak jika bapak dan ibunya mau menjual sepetak sawah milik keluarganya. Dia terus berjalan menjauh dari rumahnya. Dia tidak tahu akan kemana, tapi emosi menuntunnya menjauh hingga ke ujung kidul perkampungan. Hari mulai gelap, membuatnya tidak bertemu dengan salah seorang pun di jalan. Sampai sadar-sadar, dia sudah berada di bawah pohon sepatu Dea yang daunnya hangat rimbun. Asem. Kenapa juga aku berjalan sampai di sini? Umpat Anggoro yang jauh dari pemukiman warga. Asu, bajingan. Umpat Anggoro kesal, yang kemudian berniat kembali ke jalan yang semula ia tapaki. Dia berjalan lebih cepat karena sebentar lagi pasti sangat gelap. Jalanan akan tidak nampak jika tanpa obor. Di pertengahan jalan, hari sudah benar-benar gelap. Ditambah hujan yang mengguyur perkampungan itu, menambah Anggoro harus berjalan pelan-pelan agar tidak salah jalan atau malah jatuh. Dia terus ngeremet atau berjalan pelan, takut bila mana kesialan akan bertambah. Lumayan lama Anggoro berjalan pelan di tengah derasnya hujan itu. Dari kejauhan, dia mulai melihat cahaya. Dia yakin itu rumahnya, karena secara geografis posisi rumahnya berada di pojok dibanding rumah-rumah yang lain. Dia memicingkan matanya di tengah guyuran hujan. Lumayan sulit berjalan di bawah terjangan air hujan dan malam gelap tanpa lampu. Sampai sebuah suara berat mengagetkannya. Suara yang tidak memanggilnya, tidak juga berkata apa-apa. Hanya deheman yang mirip dengan erangan. "Ah, bapak toh, ngagetin aja," kata Anggoro yang merasa kaget karena si pemilik suara langsung menggandengnya ke depan menggunakan payung hitam. Anggoro menapaki jalan yang sedikit demi sedikit berubah menjadi lumpur karena jalanan yang masih tanah saat itu. Dia terus mengikuti bapaknya yang menggandengnya tanpa suara. Tumben bapak tidak keluar suaranya. Apa masih marah karena tadi? Gumam Anggoro dalam hati, yang kemudian kembali mengajukan perasaan anehnya. Karena yang penting dia akan segera sampai ke rumah. Sampai akhirnya
dia merasa sudah sampai di rumah. Sosok bapak itu menyuruh Anggoro duduk dan segera makan makanan di depannya, karena sudah dimasakkan komplit oleh ibunya. Aneh. Padahal tadi bapak dan ibu menangis seperti sakit hati oleh perlakuanku. Tapi kenapa malah sampai repot memasak begitu banyak hidangan untukku? Itu yang sempat terpikirkan di benak Anggoro. Tapi lagi-lagi dia mengacuhkannya dan memilih mandi lebih dahulu sebelum akhirnya menyantap makanan di atas meja. Dia berpikir jika mungkin saja ibu dan bapak akhirnya merasa bersalah, kemudian membuatkan begitu banyak masakan untuk meminta maaf kepadanya. Ini anak nggak tahu diri ya. Baru saja Anggoro berniat kembali sebutan untuk kamar mandi umum di kampungku. Tiba-tiba tangannya dipegang erat oleh ibunya. Kepalanya menggeleng, menandakan agar mengurungkan niatnya. Anggoro ditekap oleh sosok ibu itu. Lalu ia sama sekali tidak ingat apa yang terjadi berikutnya. Yang ia ingat, kemudian ia mendengar sayup-sayup kelotekan warga atau suara gaduh yang ditimbulkan oleh berbagai macam alat rumah tangga. Setelah kejadian itu, sepenuturan narasumber, Anggoro menjadi linglung, sangat pendiam, dan sering menyendiri. Tatapannya selalu kosong dan tiba-tiba berubah menjadi ketakutan. Itu terjadi terus-menerus hingga 40 hari setelah kejadian itu. Anggoro dinyatakan kehilangan penglihatannya. Di malam sebelum Anggoro kehilangan penglihatannya, dia sempat menjerit histeris. Dia merasa ada helai demi helai menutupi wajahnya. Matanya perih, tertusuk helaian rambut yang entah dari mana terus datang dan masuk ke matanya tanpa henti, sampai semua pandangannya benar-benar gelap. Setelah kejadian itu, dia mencoba memberanikan diri. Dia bercerita bahwa selama ini dia terus didatangi oleh makhluk yang wujudnya mengerikan. Makhluk itu adalah sosok yang sempat mendo-mendo, berubah wujud menyerupai seseorang, menjadi ibu dan bapaknya waktu itu. Makhluk itu yang terus meyakinkan Anggoro untuk ikut bersama mereka. Bahkan sempat makhluk itu meyakinkan Anggoro dengan iming-iming akan dibelikan motor baru. Dan Anggoro sempat akan percaya, karena hanya orang tuanya yang tahu bahwa dia yang ingin memiliki sepeda motor baru. Kalau saja ibunya tidak pulang dari surau kalau itu, kalau saja ibunya tidak menyuruhnya sholat kala itu, dia pasti percaya dengan semua bualan demi itu. Karena di saat ibunya datang dan menyuruh Anggoro untuk bergegas sholat, makhluk itu terlihat sangat marah, hingga akhirnya membuatnya menunjukkan bentuk aslinya. Makhluk yang dari sepenuturannya memiliki mata merah menyala, menatapnya tajam penuh amarah, dan memiliki wajah yang sangat mengerikan, dengan jubah yang menjuntai, seperti siap melilit siapa saja yang di dekatnya. Makhluk itu terus datang setiap hari dan memaksa Anggoro untuk ikut dengannya. Kata Mbah Nang, alasan Anggoro tidak bisa digondol kembali dan kenapa makhluk itu hanya mengajak Anggoro, bukan langsung menggondolnya seperti sebelumnya adalah, selain karena Mbah Nang memagari Anggoro, makhluk itu sangat menyukai ekspresi ketakutan Anggoro. Jadi, dia hanya berniat untuk menakut-nakuti Anggoro, karena penyiksaan terhebat adalah rasa ketakutan. Hingga tidak jauh setelah kejadian hilangnya penglihatan, Anggoro dinyatakan meninggal dunia. Matanya membalak, menatap ke pojok ruangan.
Ekspresinya sangat terlihat ketakutan, dengan posisi tubuhnya meringkuk di atas ranjang. Untuk almarhum yang kami maksudkan, Al-Fatihah. Oke, itulah cerita dari Twitternya Mas Sankara Anggita. Ini laki-laki apa perempuan ya? Sankara Anggita. Iya, ini kayaknya laki-laki sih. Jadi untuk Mas Sankara, keren sekali ya Twitternya ya. Jadi ini menceritakan tentang eh, hantu yang suka menculik lah. Kalau dulu itu, waktu saya kecil itu, wewe gombel atau genderuwo itu yang suka nyolong anak itu, biasanya itu disembunyiin di ketiaknya. Jadi ketika mereka ketemu gitu, ya benar dibuat suara gaduh itu supaya mereka ngelepasin. Soalnya kan ketika ada suara gaduh, itu genderuwo atau wewe gombel itu akan joget-joget gitu. Nah, kita kan selama waktu diculik itu kan disembunyiin di ketiaknya toh. Jadi ya udah, waktu joget-joget kan ngangkat tangan mereka. Nah, itu kita jatuh akhirnya. Maksudnya itu ya udah kita lepas gitu loh. Dan setelah oke lah lepas, itu bau badan kita itu 7 hari 7 malam itu bau banget itu. Ya mungkin karena disembunyiin di ini ya. Pokoknya di tempat kayak gitu ya. Jadi ya udah, meskipun disabun, disoklin, baik clean atau apalah, air keras ya tetap bau. Ya sampai 7 hari itu. Itu ya pengalaman yang pernah saya dengar lah dari seseorang. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.